Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waffaqana ay khalaqa fina qudratan. Bermula segala puja itu berhak bagi Allah, Allah allazi yang telah memberi taufik yang Allah akan kita ay khalaqa fina qudratan, artinya mencipta yang Allah fina pada kita kudratan akan kudratan ay ala ta'ah, artinya di atas ketaatan. Khalaqa fina kudratan adalah tafsir bagi waffaqana, karena taufik adalah khalqul kudrati fil abdi ala ta'ah. Taufik adalah khalqu kudrati fil abdi ala ta'ah. Maka ay khalaqa fina kudratan itu adalah tafsir bagi waffaqana. Semoga memberi taufik ya Allah akan kita, artinya khalaqa fina kudratan lil usul, bagi sampai ila ma'rifatil usul, bagi ma'rifah usul. Mudah-mudahan makna usul itu kawaid, tidak terkhusus kepada usul fiqh. Wafihi dan sabit padanya itian bi usul. Wafihi sabit padanya itian bil usul. Bara'atul istihlal itu bara'ah istihlal. Ada sebagian ulama yang menamakan dengan bara'ah matlaq. Bara'ah matlaq. Bara'ah istihlal, ada sebagian ulama yang menamakan dengan bara'ah matlaq. Walhamdu, dan bermula hamdu logatan pada logat as-sana. Itu sana bil lisan, dengan lisan, ala jamilil ikhtiyari, ala bermakna ta'lil. Dia merupakan mahmud alih, ala jamilil ikhtiyari, karena keelokan yang ikhtiyari, ala jihad tabjil wa ta'zim, beserta jihad tabjil wa ta'zim, memuliakan. Sana bil lisan, ada sebagian ulama mengibaratkan dengan sana bil kalam. Ada sebagian ulama yang mengibaratkan dengan sana bil kalam. Karena sana bil lisan itu tidak terbenar kepada Allah, karena Allah tidak terdapat lisan. Tidak ada lisan pada Allah. Maka ada sebagian ulama yang lebih aula itu diibaratkan dengan sana bil kalam, bukan sana bil lisan, karena Allah tidak memiliki lisan. Ala jamilil ikhtiyari, sana tersebut timbul, sana tersebut muncul, sana tersebut didorong oleh keelokan yang ikhtiyari. Maka ala jamilil ikhtiyari itu adalah mahmud alih. Sebagaimana yang maklum, mahmud alih disyaratkan harus perkara ikhtiyari. Karena rukun puja ada 5. Yang pertama hamid, yang kedua mahmud, yang ketiga mahmud bih, yang keempat mahmud alih, yang keempat sirat, yang kelima sirat. Mahmud alih disyaratkan harus perkara ikhtiyari. Harus perkara ikhtiyari, tidak boleh perkara ikhtirari. Oke? Jelas? Kalau rata enggak jelas belum? Kata kita perlu jelaskannya. Jadi anda boleh dapat jelaskan panjang lebar. Mana? Nah, yang nampak, kenapa dia? Mana? Saya belum artikan usul atau naik ke usul fiqh yang khusus. Ma'lum. Usul usul. Dia kan ini baratul istihlal, kan tak pahami isnan kan usul fiqh yang lain. Dia berbicara tentang asal. Terbenar kepada usul fiqh, terbenar kepada selain usul fiqh. Dia kan ini barah istihlal, kan menandai di sini pembahasan akan membahas tentang ini kan usulan kepada usul fiqh, nanti berarti. Iya, di mana? Nata ijal fikri, dia juga berhasil lah. Nata ijal fikri, karena dia sudah ambil nata ijal fikri liar babil ijal fikri. Karena berbicara tentang pikiran, pembahasan mantek berbicara tentang pikiran, maka
secara zahir usul ila ma'rifati usul, ya secara zahir ini usulnya secara umum, maka tidak terkhusus pada usul fiqh. Apabila tak maknai dengan usul fiqh, maka pemaknaan perlu khusus. Ala jamil ikhtiyari ala jihati tabjil wa ta'zim. Yang jelas kah? Dari yang kah? Nak mana? Jelas? Jelas kah? Jelas. Wa urfan, dan pada huruf fi'lun itu perbuatan, yumbi'u yang memberitahu ia perbuatan an ta'zimil mun'im daripada mengagungkan mun'im, daripada sekira-kira bahwa sungguhnya mun'imun itu pemberi nikmat, alal hamid di atas orang puji, wa ghairihi dan di atas selainnya orang puji. Di atas orang puji dan selainnya orang puji. Jadi puji pada logat lebih khusus daripada puji pada huruf. Karena puji pada logat terkhusus dengan lisan, tidak terbenar dengan hati. Sana dengan hati itu tidak dianggap sebagai hamdun pada logat, tapi dia dianggap sebagai hamdun pada huruf. Fi'alun terbenar pula kepada i'tikad, terbenar pula kepada perkataan, terbenar pula kepada perbuatan, sehingga hamdun pada huruf lebih umum daripada hamdun pada logat. Oke, jelas? Istilah sebagian ulama mengibaratkan dengan istilah. Ketika diibaratkan dengan istilah, maka dia adalah huruf khas, bukan huruf am. Hah? Ya. Ya khas. Apa ada po belum apayan mungkin. Mungkin. Sekalian. Hah? Urfan am. Oh ya betul ya, uruf ah. Betul. Idza utlikal uruful fa muradu uruf am. Tapi nah sebagian kita mengibaratkan dengan istilah. Karena mengibaratkan dengan istilah itu huruf khas. Ketika diitlak dengan huruf, maka maknanya adalah huruf am. Hah? Oh nah sebagian ulama mengibaratkan dengan huruf khas sama dengan ada sebagian ulama mengibaratkan dengan istilah sama dengan dia adalah huruf khas. Ada sebagian ulama mengibaratkan dengan mutlak huruf sama dengan apabila diitlakkan huruf maka maknanya adalah huruf am. Jadi secara zahir ini adalah huruf am karena mengibaratkan dengan huruf. Beda dengan istilahan. Wabtada'tu, dan aku mulai bil basmalati dengan basmalah, wal hamdalati dengan hamdalah. Iktidaan karena ikut bil kitab bil aziz dengan kitab yang aziz, kitab yang agung. Wa amalan, dan karena beramal dengan muqtadha khabar. Karena beramal dengan khabar, artinya bi muqtadha khabar. Karena khabar tersebut tidak memerintahkan untuk memulai dengan basmalah. Akan tetapi perintah dikandung oleh kabar tersebut. Kabar Abu Daud wa ghairi tidak sareh memerintahkan untuk memulai dengan basmalah. Tidak sareh untuk memerintahkan memulai dengan hamdalah. Akan tetapi perintah memulai dengan basmalah dan perintah memulai dengan hamdalah dipahami, dikandung oleh dua kabar tersebut. Jadi perkataan bi khabarin ay bi muqtadha khabar. Amalan karena beramal dengan muqtadha khabar Abi Daud dan selainnya Abi Daud, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat, bihamdillahi fahuwa ajzam ay maqtu'ul barakah. Oke.
Wa qaddamtu basmalata, dan aku dahulu akan basmalah, amalan karena beramal, bil kitab dengan kitab. Karena Al-Quran, kitab Al-Quran memberi tata cara beramal dengan dua ibtidak tersebut, sedangkan Al-Quran memulai dengan basmalah, maka musannif pun Imam Zakaria Ansari juga memulai dengan basmalah. Amalan bil kitab, amalan yang lebih aula ibtidaan bil kitab, baik amalan bil kitab. Ibtidaan bil kitab. Baik amalan bil kitab, sama lagi itu. Baik amalan bil kitab. Ai ibtidaan bil kitab. Atau boleh dijawab, Imam Zakaria Ansari menulis amalan sebagai tafannun. Maksudnya satu, yaitu lagi itu ibtidaan bil kitab. Okey. Ini makna amalan ibtidaan, karena Al-Quran tidak memerintahkan. Hadis memang tidak memerintahkan, tapi terdapat kandungan perintah dalam hadis tersebut, maka dikatakan dengan amalan. Sedangkan ayat Quran tidak memerintahkan untuk memulai dengan basmalah. Maka amalan maksudnya adalah ibtidaan. Bil kitab wal ijma', amalan karena beramal, karena ikut dengan kitab wal ijma' dan ijma'. Maknanya adalah para ulama telah terjadi ijma' fi'li ketika menggabungkan antara basmalah dan hamdalah, maka mereka mendahulukan penyebutan basmalah di atas hamdalah. Okey. Ijma' artinya ijma' fi'li, maknanya adalah ketika ulama menggabungkan dua ibtidak tersebut, maka mereka mendahulukan penyebutan basmalah di atas hamdalah. Walhamdu, dan bermula hamdu mukhtasun, itu terkhusus dengan Allah. Segala puji itu terkhusus dengan Allah. Kama afadathul jumlatu, sebagaimana barang yang memberi faedah akannya barang oleh jumlah, yaitu jumlah alhamdulillah. Jadi jumlah alhamdulillah memberi faedah bahwa segala puji itu bagi Allah. Yaitu sebagaimana kaidah annal mubtada idza kana mu'arrafan bil al yakunu maksuran alal khabar. Mubtada apabila dimakrifahkan dengan al, maka mubtada tersebut dikhususkan dengan khabar. Kama afadahul jumlah, sebagaimana barang yang memberi faedah akannya barang oleh jumlah, karena ada kaidah annal kaidat in annal mubtada idza kana mu'arrafan bil al kana maksuran alal khabar. Sawaun, bersamaan dijadikan akan alif lam fihi padanya alhamdulillah lil istighra, bagi istighra, amlil jinsi atau bagi jineh, amlil ahdi atau bagi ahdi, kama bayantu zalika fi syarhil bahjah, dalam kitab syarah bahjah, dalam kitab syarah bahjah wa ghairihi, dan selainnya kitab syarah bahjah. Apakah al tersebut dijadikan berfaedah istighra atau berfaedah jineh atau berfaedah ahdi, itu tetap memberi faedah. Semua puji terkhusus bagi Allah, sebagaimana barang yang telah aku jelaskan demikian dalam kitab syarah bahjah wa ghairi, syarah bahjatul wardiyah, yaitu kitab bait yang berisi 5000 bait. Berbebit. Syekh Mustafa Abdul Nabi yang jak pun orang kali kata apa? Bait syarah bait bahjah wardiyah. Berbebit. Wa yassara lana suluka aidukula manahiji jam'u manhajin, dan semoga mempermudah ya Allah lana bagi kita akan masuk jalan jam'u manhajin, artinya turuku hasanatin, artinya segala jalan-jalan yang bagus. Dalam sebagian naskah bukan turuk tapi tarik. Bisa babin dengan sebab kuatin kekuatan, auda'aha yang menitip akannya kekuatan, yang menitip ya Allah akannya kekuatan, fil uqul pada segala akal-akal, jam'u aqlin jamak akal, jam'u aqlin. Mengapa Imam Haramain, Imam Zakaria perlu menambah jam'u aqlin padahal uqul semua orang tahu dia adalah jamak aqlin? Karena tujuan Imam Zakaria adalah ingin menta'rifkan akal.
berbicara tentang ta'rif, maka dia berbicara tentang mufrad, bukan berbicara tentang jamak. Walaupun semua orang tahu maklum bahwa ukul tersebut adalah jamak daripada aklin, tapi Imam Zakaria tetap menuliskan jam'u aklin karena tujuannya adalah ingin mentarikkan akal. Berbicara tentang ta'rif, maka dia berbicara tentang mufrad. Sedangkan karena jamak itu bukan berbicara tentang hakikat, bukan berbicara tentang ta'rif. Karena jamak berbicara tentang afrad. Maka karena tujuannya adalah ingin mendatangkan ta'rif akal, makanya mendatangkan jam'u aklin, walaupun ukul sudah dimaklumkan dia adalah jamak daripada aklin. Oke, jelas. Wahwa dan bermula dengan aklun. Ghazizah, itu ghazizah sifat bawaan, sifat yang bukan hasil usaha. Itu sifat yang diikut akannya sifat oleh ilmu bidzarurati dengan luzum. Inda salamatil alati, di ketika sejahtera segala alat-alat. Yaitu satu kekuatan, yang kekuatan tersebut tidak perlu diusahakan. Ketika ada kekuatan tersebut, maka lazim untuk menghasilkan ilmu di ketika selamat alat. Selamat kekuatan alat maknanya adalah kekuatan batin dan kekuatan zahir. Ketika selamat kekuatan batin dan selamat kekuatan zahir, terdapat gharizah tersebut, maka ilmu pasti akan datang. Tuh, hana buta, hana cacat, akal sehat, pikiran sehat, panca indera sihat, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala gharizah tersebut, maka dia pasti akan mendapatkan ilmu. Ya, kadang-kadang ilmu, ada ke ilmu hadapi ilmu mantel, ilmu bayan apa je, ada pun masih diajak ilmu je. Boleh? Jelas. Ada alat sehat tapi tidak dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala gharizah tersebut, maka tidak akan menghasilkan ilmu seperti binatang. Maka gharizah tersebut adalah yang dapat membedakan antara hewan dan insan dengan gharizah tersebut. Waqad basatu kalama alaihi, dan sungguh telah aku panjang lebar kalam pembicaraan alaihi di atasnya akal, fi syarhi adabil bahsi, dalam kitab syarah adabil bahsi wal munadharah. Dalam kitab syarah adabil bahsi wal munadharah, syarah Imam Zakaria Al-Ansari, ditulis satu kitab dalam ilmu adabul bahsi wal munadharah yang diberi nama dengan Fathul Wahhab. Nama kitab syarah adabul bahsi wal munadharah tersebut adalah namanya kitab Fathul Wahhab. Oke. Wassalah dan bermula salah, dianya salah. Bermula dianya salah minallah, daripada Allah rahmat. Wa minal malaikati istighfar. Wa minal adami tazarru wa doa. Sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari memilih pendapat yang menyatakan bahwa lafaz salah tersebut adalah istira lafzi, bukan istira maknawi. Oke? Jelas? Karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa lafaz salah tersebut adalah istira lafzi. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah istira maknawi. Apa bedanya antara istira lafzi dengan istira maknawi? Bila istira lafzi, maka dia memiliki makna berbilang-bilang, sedangkan istira maknawi hanya memiliki satu makna. Imam Zakaria Ansari mengatakan wahiyya indallahi rahmah wa minal malaikati istighfar wa minal adami tazaru wa doa. Sama dengan salah tersebut memiliki tiga makna, yaitu rahmah, istighfar dan tazaru dan doa. Sama dengan salah tersebut adalah istira lafzi karena memiliki makna yang berbeda-beda. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa salah bukanlah lafal istira lafzi, akan tetapi salah tersebut adalah lafal istira maknawi. Maknanya adalah salah hanya terdapat satu makna, yaitu doa bi khair. Doa bi khair. Hanya terdapat satu makna, yaitu doa bi khair. Tetapi ketika dinisbahkan kepada Allah, barulah masukkan makna rahmat. Oke. Bila tersebut.
Wassalam dan bermula salam bermakna taslim itu sabit dengan makna taslim. Kemudian bermula salam dengan makna taslim ala Muhammadin itu sabit di atas Muhammad nabiyina nabi kita. Imam Zakaria Ansari mengatakan wassalamu bermakna taslim untuk mengindikasikan bahwa salam tersebut bukanlah nama Allah. Karena di antara nama-nama Allah yaitu ada as-salam, nur salamu jalla jalla. Nah, salam. Jadi untuk menghilangkan waham bahwa salam tersebut adalah nama Allah, maka Imam Zakaria Ansari menafsirkan mengatakan wassalamu bimakna taslim untuk menghilangkan anggapan bahwa salam tersebut adalah salah satu daripada segala nama-nama Allah. Oke? Jelas? Jelas? Ala Muhammadin di atas Nabi Muhammad nabiyina nabi kita wa Muhammad dan bermula Muhammad. Alamun mangkul, dia alam mangkul, maknanya penamaan Muhammad telah terdahulu sebelum nama Muhammad dinamakan kepada Nabi Muhammad. Okey. Alam lawannya alam murtajal. Alam murtajal adalah alam yang tidak terdahulu penamaan sebelum penamaan tersebut. Sedangkan alam mangkul adalah alam yang telah terdahulu penamaan sebelum penamaan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kawakib bahwa sebelum diberi nama Muhammad kepada Nabi Muhammad terdapat 14 orang lain yang diberi nama Muhammad. Boleh? Jelas? Wal ala wal Muhammad dan bermula Muhammad. Alamun itu alam yang dinakalkan daripada isim maf'ul mudha'af. Muhammad, Hammada yuhamidu Muhammadun. Tusamma bihi, dinamakan bihi dengannya Muhammad Nabi Yuna, akan Nabi kita bi ilhamin, dengan ilham daripada Allah Ta'ala bagi kakeknya Abdul Muttalib atau bagi ibunya Aminah. Okey. Tafaulan karena tafaul bi annahu dengan bahwa sungguhnya Nabi kita yaksuru banyak alak puji makhluk lahu baginya Nabi li kasrati sifatihil jamilah karena banyak sifatnya Nabi yang elok. Boleh. Wa alihi dan keluarganya Nabi hum bermula mereka itu keluarga itu banu dua banu. Mukminu itu segala mukmin dua bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi siapa sahabat itulah keturunan daripada Hashim, keturunan daripada Muttalib, keduanya adalah anak Abdul Manaf. Bani Hashim dan Bani Muttalib dua-duanya adalah anak daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki 4 orang anak. Yang pertama Hashim, yang kedua Muttalib, yang ketiga Naufal, yang keempat Abdul Syamsi. Akan tetapi Naufal dan Abdul Syamsi tidak dianggap sebagai sahabat. Mengapa? Karena keturunan daripada Abdul Syamsi dan keturunan daripada Naufal adalah orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jelas? Wa sahbihi dan sahabatnya Nabi. Wahwa dan bermula dia yang sahabat inda Sibawahi di sisi Imam Sibawahi ismu jam'en itu isim jamak. Di sahibihi bagi ada sahibin sahabatin sahibihi sahabatin saja. Isim jamak li sahibin. Sahibin je cik. Sahibin. Sahibihi je. Li sahibin bagi sahibin. Isim jamak bukan jamak. Isim jamak. Isim jamak bagi sahibin. Mengapa isim jamak? Karena sahibin tidak dijamakkan di atas sigat sahbin. Karena sahibin tidak dijamakkan di atas sigat sahbin. Dengan makna sahabi, sama dengan sahabi dengan makna khas. Sahibin dengan makna khas. Sahibin dengan makna sahabi. Sahibin dengan makna khas. Wahwa dan bermula dengan sahabi kama sayati sebagaimana barang yang selagi akan datang yang barang man itu siman
ijtama'a yang berhimpun ia yaman mukminan dalam keadaan beriman bi nabiyina dengan nabi kita ba'dal bi'sah fi hayatihi. Pakai lama. Ba'dal bi'sah sesudah bi'sah fi hayatihi pada hidupnya nabi. Jadi menumpang dalam numpang itu hanya dianggap sebagai sahabat. Sesudah nabi diangkat menjadi rasul. Adapun kait wa mata ala zalika itu tidak perlu. Wa mata ala zalika itu bukan kait bagi sahabat Nabi. Yang dijelaskan oleh Imam Zakaria Ansari di hukum itu. Bayang tahu Rabi. Dijelaskan di hukum. Nah juga man hana kait, man narunna yang hana kait wa mata ala zalika yang boleh. Kah? Mengapa? Karena seandainya kait wa mata ala zalika meninggal dalam keadaan beriman, maka Abu Bakar As-Siddiq pada masa Nabi dia bukan sahabat. Mana meninggal loh? Tanya jadi sahabat. Oh dia meninggal rujuk sahabat. Segera meninggal bukan sahabat. Mana? Wa adfu sahabi dan bermula aktaf sahabi ala al di atas al yang syumul ianya al bagi sebagian mereka itu sahabat. Itu sabit supaya syumullah salah dan salam baki yahum akan ketinggalan mereka itu. Jadi ketika dikatakan al belum tentu sahabat. Ketika dikatakan sahabat belum tentu al. Karena di atas tafsir Imam Zakaria Al-Ansari antara al dan sahabi adalah umum khusus min wajhin. Tiap-tiap al belum tentu sahabat, tiap-tiap sahabat belum tentu al. Nah, tiap-tiap al belum tentu sahabat. Seperti Imam Syafi'i, apakah sahabat? Apakah Imam Syafi'i al-Nabi? Al, karena Imam Syafi'i adalah daripada keturunan Mutalib. Jadi antara al dan sahabi di atas tafsiran Imam Zakaria Ansari adalah umum khusus min wajhin. Untuk menggabungkan, menghimpunkan seluruh sahabat, maka perlu didatangkan sahabi. Walaupun dengan didatangkan al sudah mencakup sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyahnya al, Aisyahnya sahabat, Aisyahnya al, Fatimahnya al, Sayyidina Ali nya al nya sahabat. Ketika didatangkan al itu syumul kepada sebagian sahabat. Untuk syumul kepada seluruh sahabat maka didatangkanlah sahabi. Boleh? Wa jumlata dan bermula dua jumlah. Hamdi wassalati wassalami ala man dzukira di atas iman yang disebutkan akan nyaman. Khabariyatani itu dua khabariyah lafzan secara lafal, insya'iyatani insya'iyah keduanya makna secara makna. Imam Zakaria Al-Ansari secara tak langsung ingin menolak pendapat yang menyatakan bahawa hamdu tersebut adalah khabariyah lafal, khabariyah pada makna. Boleh? Dengan mengatakan khabariyatani lafzan insya'iyatani makna, insya'iyah keduanya pada makna. Ingin menolak pendapat yang mengatakan bahawa hamdu tersebut adalah khabariyah pada lafal, khabariyah pada makna. Maka mendatangkan khabariyatani lafzan insya'iyatani makna. Boleh? Jelas? Karena ada ulama yang mengatakan bahawa hamdu tersebut adalah khabariyah pada lafal, khabariyah pada makna. Oh, udah. Insya'iyah pada lafal lah. Khabariyah pada lafal? Hah? Sebagian lama. Khabariyah pada lafal, khabariyah pada makna. Khabariyah pada lafal, khabariyah pada makna. Mengapa? Lianna ikhbaral bil hamdi hamid. Karena orang yang berkhabar dengan puji dia adalah orang yang puji. Ayo untuk menolak pendapat tersebut mengatakan khabariyatani lafzan insya'iyatani makna. Oke. Jelas? Ya. Kau nyata surah saja Hanaman. Ini Hanaman. Ini dia pan nahasiyah yang dijelaskan lagi lembaga hana. Hana kitabnya kita lain takih kena. Ya pan berhenti.
Tengok kali nunggu. Ulai bermain. Kakak. Sampai sampai han dia pegah kan. Hana tulis no anak. Pak kitabnya, bumce kitabnya je. Bumce syarahnya, bumce syarahnya. Hana payah. Kah? Kana. Karena bermula kasat bil ula dengan yang pertama. Itu sana di atas Allah. Dengan bahawa sungguhnya Allah itu malik bagi sekalian puji minal khalqi daripada makhluk. Khalqi masdar dengan mana isim maf'ul. Majad mursal alakahnya Allah ta'alluq fil istiqaq. Wabisani dan dengan yang kedua yaitu salah dan salam itu ijad salah dan salam. La i'lam bidzalika bukan memberitahu bidzalika dengan demikian salah dan hamdi. Dengan demikian hamdi, salah dan salam. Wa in kana huwa sekalipun ada ianya i'lam. Huwa sekalipun ada huwa dianya i'lam itu kasat dengan keduanya fil asli pada asal. Sekalipun pada asal tujuan daripada kalam tersebut adalah untuk i'lam, bukan untuk sana. Mengapa? Karena lagi dalam jauhar wal hukmu bis salawi awil ijah bi isnaduhum wa kasdu zil khitah ifadatus sami' nafsal huk au kauna mukhbirin bihi za'il ilmi. Al awwalu awasani. Jadi yang pertama adalah faedah, yang kedua adalah lazim faedah. Yang pertama adalah faedah, yang kedua lazim faedah. Ada tujuan daripada ikhbar yang dua. Ya, untuk faedah, untuk lazim faedah. Faedah untuk hidup legap, lazim faedah untuk hidup legap bahwa dengan hidup. Jelas? Dilekas di awal asana. Punya ke ijat. Guna ke ijat saya ke sana. Kiban. Guna ke ijat ke sana. Yang akan bangun beramalah. Puji arti Allah kana. Yang ke karena kan ujungnya sih karena kan apa ijab. Kita cocok dengan ijab. Pat. Apa? Dalam kitab tadi dengan dong dalam gambar berijab ijab di sana. Allah bimadmuni. Dah ijab. Nam rumpau. Ijat. Pat. Ba yang pertama. Sana. Ya sana Allah bimadmuni. Sana. Ijat sana. Sana tujuan ketika kita dah katakan alhamdulillah yaitu adalah bukan tak kabarkan bahawa puja yang bagi Allah, tapi kita adalah untuk memuji Allah. Dalam kitab syarah Mahali hiya min siyagil hamdi. Ya benar? Dalam kitab syarah Mahali ala minhajut talibin hiya min siyagil hamdi. Karena alhamdulillah tersebut adalah min siyagil hamdi, sigat puja. Jadi diri sigat tersebut adalah untuk memuji. As-salah kasatnya adalah untuk menghasilkan salah dan salam. Sana dengan diri tersebut menjadi sana, bukan menjadikan yang lain. Nyo yang ke nyo sebagai sana. Salah pun dijadikan oleh Allah yang lain sebagai balasan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan. Wal al-faizina yang berkemenangan oleh mereka itu an-najina yang sukses, yang berhasil, yang terlepas oleh mereka itu wadzafirin dan berkemenangan oleh mereka itu minallah daripada Allah. Minallah muta'alliqun muta'alliq iya biqauli dengan perkataanku bil kabul dengan kabul. Jadi didahulukan muta'alliq di atas muta'ala. Muta'alanya adalah bil kabul adalah muta'ala. Minallah adalah muta'ali. Kuddima alaihi didahulukan akannya minallah alaihi di atasnya kabul. Kuddima didahulukan akannya minallah alaihi di atasnya kabul. Huna pada sini dan pada barang yang selagi akan datang ia barang riayat sajai karena memelihara bagi sajak. Jadi ukuran alam merupakan minallahi bil kabul. Minallahi bil kabul. Dua kali disebutkan minallahi bil kabul oleh Imam Zakaria Ansari. Jadi
minallahi bil kabul yang pertama dan minallahi bil kabul yang kedua adalah mendahulukan muta'ali di atas muta'ala. Oleh niayatan karena memelihara disajai bagi saja tawafuku fasilataini minan nasri ala harfin wahidin. Itulah tarikh saja. Wa yajuzu dan bolehlah ta'alluqnya minallah bima dengan barang sebelumnya minallah. Boleh pula minallah dimuta'alakan dengan fa'idin, berkemenangan oleh mereka itu minallah daripada Allah. Bil kabul dengan kabul, artinya bil ridha dengan ridha. Kabul maknanya ridha. Karena antara ridha dan kabul adalah lazim malzum. Ketika ridha terjadi kabul, ketika kabul terjadi ridha. Ya, benar. Karena dalam surga itu berridha, bukan dengan amal. Adapun hadis yang mengatakan bil amal, maka dihamalkan dengan amal tersebut menghasilkan ridha. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi dalam kitab syarahnya Syarah Kabir ala Warqat. Kah, kenapa ya, Le? Hah? Duduk. Katip. Ada apa? Hah? Bangku mustaqim. Pahamlah. Bawa adu, tengok. Bawa adu. Jom. Panik dah hotel noh. Awalnya karuna nama air pakai pak bola. Tempat lain lah mana tempat. Tempat roh dia penumpang panas. Oh. So mula dia. Boleh roh. Jumlang roh. Oh ya urun dulu. Baru roh. No, dulu lah.